Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur sampai saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan lanjutkan materi kita yang saat ini kita masih start di bab 3, yaitu permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan sekarang kita lanjut di pengangguran. Minggu yang lalu kita telah ujian tengah semester. Terima kasih yang sudah membuat dan mengirim hasil ujiannya di classroom. Walaupun memang ada beberapa yang belum sempat kirim. Jadi yang bagi yang belum sempat mengirim hasil ujian tengah semester segera dikirim di classroom. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Oke, kalian sudah pernah dengar apa itu pengangguran? Apa itu pengangguran? Ya, betul. Ada lagi? Ya, mantap ya. Ya, pasti kalian tidak asing lagi tentang pengangguran. Nah, oke, kita mulai saja di pengangguran ya, ada pengertian atau tingkat pengangguran. Oke, pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Oke, itu pengangguran. Jadi pengangguran orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, itu pengangguran. Ya, toh? Diharapkan kalian ya mulai siapa tahu ya selesai kelas sekolah, kalian ada usaha baru, ada semangat yang namanya jiwa wirausaha. Kalian bisa membuka usaha baru sehingga kalian juga bisa mendapatkan satu pendapatan dan juga bisa mengerjakan orang lain. Itu pengangguran. Jadi orang yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Itu tingkat pengangguran. Nanti kita akan belajar. Yang lalu kan sudah tahu tuh angkatan kerja apa yang pertemuan 2 minggu lalu. Jadi itu perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Itu dinamakan tingkat pengangguran. Nah, kita lihat di sini ya. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Jadi jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan daya serap lapangan kerja, maka negara tersebut mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja, jadi jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan serap lapangan kerja, tingkat penganggurannya itu rendah. Jadi jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan daya serap, jadi misalkan angkatan kerja semakin bertambah, daya serap atau lapangan kerja itu meningkat, ada seimbang, maka ada dua-dua meningkat, maka pengangguran di negara tersebut rendah. Nah, sekarang kita mulai di jenis-jenis pengangguran. Oke, ini jenis pengangguran kita akan bahas satu persatu nanti sebentar. Jadi jenis pengangguran ada dua ya kan.
Dua bagian kita bahas, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan penyebab. Nah, kalau berdasarkan sifat itu ada 3. Pengangguran terbuka, baru setengah pengangguran, baru pengangguran terselubung. Baru berdasarkan penyebab. Pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran voluntary, pengangguran teknologi, dan pengangguran deflasioner. Itu jenis pengangguran. Kita akan bahas satu-satu tentang jenis-jenis pengangguran. Oke, yang pertama, pengangguran berdasarkan sifatnya. Satu. Jadi kita mulai pengangguran berdasarkan sifatnya. Satu, pengangguran terbuka. Ya. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Jadi yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. DP dampak pun tidak bekerja, pun tidak ada pekerjaan, berarti dia tidak akan menerima uang, gaji, uang. Nah, orang pun ada uang, kalau dia tidak kuat iman, jadi apa dia? Bisa pengangguran, bisa tangan panjang, pencuri, tindakan kriminal, dan seterusnya. Misalkan dia membutuhkan mau beli baju, pun tidak ada doi. Ya, kalau baju itu masih mendingan. Kalau dia lapar, tidak ada makanan, kalau dia tidak ada kuat iman, nggak berdoa, minta Tuhan yang campur tangan, nah dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dalam hal kriminal, bisa mencuri, ya, atau bisa melakukan tindakan misalkan penodongan dan seterusnya karena masalah kampung tengah, masalah karena dia lapar. Nah, jadi itu ya, kalau kita kembali nanti DP dampak, itu namakan pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran yang dikatakan setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang pekerjaan tidak optimal dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 36 jam. Jadi kurang 36 dikatakan setengah pengangguran. Baru ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimal karena kelebihan tenaga kerja, umpamanya seorang petani yang menggarap sawah, ya sebenarnya cukup hanya dikerjakan 1 orang saja. Misalkan contoh ya, kalau misalkan DP papa ada sawah, DP orang tua ada sawah. Nah sebenarnya itu sawah itu hanya bisa cuma berapa orang? Cuma misalkan cuma sekian DP luas yang sebenarnya hanya dibutuhkan 2 tenaga kerja, tapi karena dia ada anak, ya toh, daripada anak menganggur, maka dikerjakan di sawah atau di kebun. Nah, itu dia menemukan pengangguran terselubung. Atau contoh yang lain, misalkan contoh yang lain dalam usaha, misalkan ada usaha, misalkan dia buka usaha berjual rumah makan begitu, misalkan contoh. Yang sebenarnya dia hanya butuhkan 1 tenaga kerja. Tetapi karena ada saudara yang datang, DP keponakan, mari jauh kerja sama-sama. Nah, itu namakan pengangguran yang terselubung. Sehingga hanya butuh tenaga kerja 1, tapi karena ada DP keponakan atau saudara yang datang, ada 2 orang, jadi kita tambah 2. Nah, itu yang 2 ini dinamakan pengangguran terselubung. Oke, boleh? Karena daripada menganggur menjadi bekerja. Itu namakan pengangguran yang terselubung. Nah, kita lanjut di pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Misalkan contoh, dari negara agraris menjadi industri. Oke, dari agraris itu petani. Oke, petani, dari pertanian dan akhirnya berganti menjadi negara industri. Nah,
otomatis kondisi tersebut mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di sektor pertanian, ya itu tentunya tidak bisa terserap ke sektor industri. Nah, mereka akhirnya dari pertanian pindah ke sektor industri. Orang kasih yang cuma jabat bapacol, ya itu cuma bapak jago bapacol, ketika berganti menjadi industri, kasih yang dorang yang cuma yang tidak memiliki ya kalian lebih, akhirnya mereka jadi pengangguran. Itu yang namanya pengangguran struktural, yaitu pergantian dari agraris menjadi industri. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan terjadinya ya pergeseran yang tiba-tiba pada penawar yang berminta dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pekerja kerja dengan lowongan kerja. Oke, itu friksion. Misalkan siapa Erickson bekerja tapi dia ingin hal yang lebih, dia mundurkan diri, akhirnya tidak ada apa, itu pengangguran yang friksional. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan perubahan musim. Contoh petani ya tadi. Setelah dia selesai panen padi, dia akan tunggu berapa bulan, baru dia bisa tanam ulang. Itu nama pengangguran musiman. Atau yang kedua, buruh bangunan. Oke, buruh bangunan, Kang? Yang terbilang pekerja bangunan. Orang kalau sudah selesai, misalkan membuat proyek ini, membangun rumah, seperti rumah, misalkan Andre Peruma, backing DP rumah besar sudah selesai, ya ketika selesai membangun rumah, nah tentunya yang buruh ini, yang pekerja bangunan sudah selesai, ada pekerjaan toh. Nah dia akan tunggu lagi ada yang order, misalkan contoh Grace akan bangun rumah, ya dia kurang atau tunggu yang lain mau panggil pada dia untuk membangun rumah. Jadi selama dia menunggu itu dinamakan pengangguran. Itu namanya pengangguran musiman. Boleh mengerti pengangguran musiman? Nah, kita lanjut pengangguran yang selanjutnya ya berdasarkan penyebab. Yang keempat, pengangguran voluntary. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang ya sebenarnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela dia tidak bekerja atau minta berhenti bekerja. Contoh, dia sebenarnya bisa bekerja tetapi dia tidak mau bekerja karena ada harta warisan. Ya, atau biasanya begitu, karena ada harta dan warisan baja, dia sudah tidak bekerja. Nah, tapi sebenarnya bagus walaupun banyak harta warisan dia harus bekerja, kelola warisan. Jangan dia karena DP papa orang kaya, banyak doi, banyak harta, sudah mau bekerja. Itu kan akan habis juga itu kalau dia tidak kelola. Nah, itu namakan pengangguran voluntary. Dia sendiri yang tidak mau bekerja. Kenapa? Karena ada budal. Orang Manado bilang, Minase bilang, budal. Ada kekayaan harta. Orang tua mau kasih pada dia. Yang kelima, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisme atau penggantian tenaga kerja dengan tenaga mesin. Ini contoh ya, sama juga contoh. Kalau di pertanian atau di kobong, di sawah. Dulunya kan orang kalau dia mau dibilang bajak saya pakai tenaga manual toh, pakai tenaga mesin. Sekarang kan apa? Dulu kan ketika membuka kobong toh, pacul itu banyak orang tuh jabat kerja. Tapi sekarang sudah ada tuh, ketika ada traktor alat canggih cuma butuh satu orang yang mengerjakan itu. Yang mengerjakan. Yang lain bagaimana? Yang lain menganggur. Teknologi atau apalagi ya? Teknologi misalkan di pabrik atau usaha-usaha roti atau seterusnya, misalkan di pabrik roti. Dulu kan pakai tenaga manusia, kalau dia mau olah tepung menjadi kan diolah itu dia harus berapa orang dia bilang mau saya campur itu.
Tapi sekarang kan sudah tidak perlu lagi, sudah ada DP alat. Cuma taruh DP tepung ukuran berapa, dia putar sendiri terus sampai kelar. Akhirnya orang yang biasa jabat campur itu akhirnya mengganggu. Itu akibat dari teknologi. Oke, sekarang kalau teknologi itu semakin meningkat, coba lihat. Rata-rata di dunia kerja sekarang sudah menggunakan teknologi sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja karena mengandalkan tenaga teknologi. Itu kan cepat, menghemat waktu. Apalagi yang teknologi, misalnya di teller, siapa aja ke bank. Teller itu lama-lama akan semakin berkurang. Kenapa? Karena banyak orang sekarang kalau mau ambil uang sudah pakai ATM, bisa store secara apa tuh di ATM. Coba lihat, ada beberapa yang sudah tutup dari kantor cabang. Kenapa? Sudah menggunakan teknologi. Nah itu akhirnya terjadi pengangguran. Itulah mulai dari sekarang kalian kembangkan, kalian punya potensi. Teknologi keterampilan mulai dari sekarang kalian kembangkan. Karena di era kalian itu teknologi itu semakin meningkat. Kalau kalian yang tidak persiapkan dari sekarang, kalian akan menjadi salah satu pengangguran teknologi. Karena membutuhkan kemampuan kalian untuk keterampilan ini kalian tidak bisa. Akhirnya apa? Menganggur. Oke. Yang keenam, pengangguran deflasioner disebabkan oleh pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia ini. Ya, kalau pencari kerja banyak, kesempatan kerja kurang, atau lapangan kerja kurang, maka terjadi pengangguran. Nah, sekarang sebab-sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Oke, angkatan kerja tahu kalian orang. Nah, kalau angkatan kerja banyak, kesempatan kerja itu kurang, maka itu pengangguran. Apalagi kalian lulus nanti udah tambahkan itu lapangan kerja tidak ada, ya syukurlah kalian lanjut kuliah dan seterusnya. Kalau kalian ada keahlian bisa buka lapangan kerja sendiri. Keahlian biar cuma sederhana saja. Misalkan contoh lalu kan sudah kasih waktu kelas 10 sebenarnya sempat bilang. Misalkan contoh laki-laki, ada dia tahu bangunan, nah sama ini sudah melatih diri dia ini bangunan apa tuh, mulai setelah dia kerja, selesai dia bisa jadi ya sambil kuliah dia kerja bangunan sudah ada keahlian, dapat pendapatan. Atau yang tahu bisa gunting rambut, contoh yang laki-laki, kalau dia gunting rambut satu kepala, benar saya bilang tuh lalu kan waktu kelas. Sekarang satu kepala itu 20.000 gunting rambut laki-laki. 20.000. Kalau dia satu hari dia dapat 20 kepala, seberapa itu? 400.000 satu hari. Kali 25 hari. 400.000 kali 25 hari berapa? 10 juta. Tuh? Banyak doi orang jam pikiran udah ada doi. Kalau dia satu hari 20.000, satu hari 20 orang kepala. Jangan semua itu digunting. Ya toh? DP pengeluaran berapa? DP langganan tertanya, kok berapa tiap bulan? Dia bilang tiap bulan jabah biaya berapa? 600.000. Sudah termasuk bayar listrik. Pengeluaran apa dia mesti keluar? Kalau awal mungkin dia beli DP alat-alat, dia gunting toh? Gunting rambut. Sama dengan tuh berapa hari lalu, ketika gunting rambut dia kok tidak pakai apa itu DP alat, tidak pakai DP standar itu, langsung gas begini, ya langsung buta. Kan biasa kan dia kalau ada DP alat sampai berapa senti kan? Ya kurang diam, ya bagi memang tidak pakai DP. Nah, cuma itu DP awal. Kalau ada sama itu dia cuma pengeluaran apa? Sabong berbulan-bulan pakai. Mungkin cuma silet. Silet kan itu kan ganti-ganti. Kalau silet berapa pun dia beli satu pak begini jo. So berapa itu? Cuma berapa deh? 50.000 pakai lama kan itu.
Bayangkan, taruhlah dia pengeluaran tiap bulan 700. Taruhlah sudah disilet semua. 10 juta kurang 700.000 berapa? 9.300.000. Banyak, itu 25 hari itu. Taruhlah 8 juta dia. 1 juta dia pengeluaran untuk usaha. Sisa 9 juta. 9 juta kali 1 tahun berapa? 12 kali 9. Berapa? 8. Kalau dia 100 berapa? 108 tuh 1 tahun, juta. Banyak itu. Nah, itu contoh ya. Kalau kalian ada itu, kalian itu untung sekali. Apalagi kalau sudah langganan. Tuh, paling kurang kon 1 hari 20 dia 10 juta, dalam 25 hari sudah 10 juta. Banyak toh kotor. Itu yang 4 hari, yang 5 hari sudah hitung kan. Itu 5 hari kan istirahat untuk apa dibilang ibadah. Kan istirahat untuk ibadah. Itu contoh ya. Ya bagi yang berbahagialah bagi kamu yang bisa bagunting rambut. Itu DP pendapatan itu. Ya. Yang kedua, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi. Coba kita lihat di sini, terjadi pengangguran enggak? Ini dampak dari COVID ini. Terjadi. Kenapa? Ya, ada kan yang dipecat. Terjadi. Banyak yang akhirnya di PHK. Kenapa? Karena usahanya tidak jalan. Ya, itu kan dampak pandemi. Akhirnya terjadi pengangguran. Kan ada di Solmit ini. Di Solmit kan ini kan. Pengangguran ini. Pandemi juga COVID ini kasihan banyak ya usaha yang tutup. Coba kalian lihat kalau kalian ke kawasan, ya di situ ada tundar memakan akan di situ dan ya serta PC kemarin tutup sudah baru di situ. Ya tutup. Akhirnya yang pekerja yang ada di restoran itu restoran bagus. Banyak DP ada tenaga kerja, ada banyak tenaga kerja. Nah, ketika sudah tutup karena pandemi ini, yang pekerja kemana, Dora? Nganggur kan itu? Pengangguran. Nah, kalau tidak ada pendapatan kesian, ya bagaimana? Nah, itu contoh ya. Jadi, sebab-sebab pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga masalah COVID nanti ini, pandemi ini akhirnya terjadi pengangguran. Situ negara kita, Presiden Jokowi, dia tidak bikin lockdown. Boleh? Itu contoh ya. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja, tenaga kerja yang tidak memiliki skill keahlian. Nah, untuk itu sekarang kalian yang sementara sekolah betul-betul belajar lebih baik. Kembangkan skill kalian, kemampuan kalian, kualitas. Jangan sampai, ya ini kan sudah masuk ya era globalisasi begini, semua orang bisa datang di negara kita. Kalau kalian yang tidak ada kalian skill, tidak ada kemampuan, bagaimana kalian mau bekerja di tempat-tempat bagus? Ya anda, ya yang pokok dapat pendapatan, yang pokok dapat doi. Ya toh, syukurlah kalau dapat tiap bulan ada income, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada income bagaimana? Ada pendapatan bagaimana? Nah, coba dipikirkan baik-baik. Pikirkan, karena kalian tidak selamanya kalian sebagai pelajar. Ada waktunya kalian selesai dan harus bekerja dan harus bertanggung jawab pada keluarga kalian masing-masing. Jadi mulai sekarang saatnya belajar lebih baik. Persiapkan diri Anda masing-masing. Jangan sampai kalian ketika lulus kualitas kalian masih di bawah rata-rata. Ketika dalam persaingan nanti Anda diterima. Akhirnya bilang begini, Anda murni sudah penerimaan ini ya. Kenapa? Cek diri sendiri, ternyata kualitas kalian tidak. Datang di sekolah cuma datang bermain handphone, cuma badiam, tidak belajar, cuma begitu. Cuma buat TikTok, TikTok tidak salah ya. TikTok juga bagus kalau kalian itu bisa menghasilkan keuangan.
Ya, TikTok juga bisa kalian sebagai orang percaya, kalian bisa menyampaikan kabar baik di TikTok. Asal TikTok yang jangan TikTok yang dakwah. TikTok yang bagus ya, yang memberkati orang lain. TikTok yang membuat orang mengalami jamahan kuasa Tuhan. Yang dulunya dia tidak bagus, akhirnya terjadi perubahan, itu TikTok yang bagus. Jangan TikTok yang amburadul, yang TikTok yang tidak sesuai dengan etika moral. Bikin hancur. Tapi TikTok yang membawa orang pada perubahan, pemulihan, itu bagus. Jadi sarana berkat bagi orang lain. Nah, kan itu teknologi. Itu teknologi yang tidak mau suka atau tidak suka, memang harus ada kenyataan begitu. Tinggal bagaimana kalau menggunakan TikTok itu untuk membangun, memberkati atau menghancurkan orang lain. Tergantung di tangan kalian. Oke, yang keempat, kesenjangan persediaan tenaga kerja yang dengan kebutuhan dan tenaga kerja yang tidak sesuai. Ya, karena waktu kan. Yang kelima ya, waktu semua hampir habis ya. Motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Jadi itu motivasi, jiwa wirausaha bagi kalian itu yang di negara kita masih rendah. Singapura itu negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi mereka negara maju. Kenapa? Karena sumber daya manusia mereka mumpuni, mantap. Coba ke Singapura, tapi sumber daya alam kurang. Nggak ada, hampir nggak ada. Pasir saja diimpor. Dalam reklamasi di Singapura itu pasir diimpor. Tapi kenapa mereka negara maju? Karena sumber daya manusia itu mumpuni, hebat. Mereka adalah negara industri dan jasa. Mereka adalah negara maju. Bagaimana dengan kita semua? Itu sebab-sebab ya. Sekarang kita lanjut di dampak pengangguran. Ini akan percepat karena waktu. Yang bagi perekonomian negara, pertama, jadi dampak pengangguran. Pertama tentunya pendapatan per kapita akan menurun. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Pajak akan berkurang. Bagaimana mau bayar pajak sedangkan ya masyarakat tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, kan harus bayar pajak. Itu kalau pajak itu menurun, pendapatan negara menurun, akan dampak besar bagi negara kita. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ya tentulah. Kenapa? Untuk banyak yang tidak bekerja, tentu ada tunjangan dari pemerintah. Nah, dapat menambah hutang negara ya. Dan sekarang bagi masyarakat, dampak bagi masyarakat. Pertama, pengangguran merupakan beban psikologis dan psikik. Ya, itu betul ya. Jadi ada dampak bagi orang yang menganggur. Pasti DP dampak ini ada. Tunggu Jombo ini berapa tahun ke depan, 2 tahun kemudian tidak bekerja di rumah, tidak ada pekerjaan, ada dampak pun itu. Rasa bagaimana sepura babadian di rumah. Nah, yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Jadi keterampilan yang ada dalam kehidupan kalian kalau tidak ada pekerjaan itu akan berkurang, akan hilang. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ya, betul toh. Ada terjadi kerawanan lagi. Kerawanan sosial juga akan terjadi. Tidak ada pendapatan mau bikin apa. Karena kebutuhan meningkat. Ya, ketika gelap mata tidak ada iman, dia sebab pencuri. Di perampatan sudah ya bos, boleh tambah akang. Cuma kau tambah apa? Dibagati babu di sana melobi. Akhirnya terjadi kerawanan sosial. Kriminal meningkat. Nah, sekarang kalian ya tingkatkan kemampuan kalian supaya ketika selesai kalian bekerja pada pekerjaan yang positif, jangan pekerjaan yang negatif. Ya, toh? Akhirnya ya kalian tahu pekerjaan negatif ya, kalian harus bedakan mana yang pekerjaan baik, mana yang tidak. Itu harus kalian bedakan. Jangan sampai kamari solain kote. Pekerjaan lain. Sekarang upaya mengatasi pengangguran. Oke, cara mengatasi pengangguran friksional dan sukarela. Pertama, ada musim karya proyek padat karya banyak. Jadi pekerjaan banyak mengerjakan orang ya. Menarik investor yang baru,
pengembangan transmigrasi ya, baru memberikan bantuan pinjaman lunak. Cara mengatasi pengangguran konjunktural, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dengan dan menambah jumlah permintaan, baru mengatur bunga bank, yaitu untuk pengangguran konjunktural. Yang ketiga, upaya pengangguran. Ketiga, cara mengatasi pengangguran struktural. Ya, jadi struktur itu dari agraris ke industri. Pertama, menyiapkan lapangan kerja baru, pelatihan tenaga kerja dan menarik investor. Cara mengatasi pengangguran musiman yang tadi, misalkan dia soklar bekerja, misalkan contoh Kristo, dia ada baking siapa perumah di sini, Vidi perumah soklar, ya tak? Pas sudah ada soklar, sudah ada pekerjaan, nah itu namakan pengangguran. Dia akan tunggu lagi, orang lain akan panggil jawab, akan kita ke rumah. Nah, itu dinamakan pengangguran musiman. DP caranya pelatihan keterampilan dan menginformasikan lowongan pekerja yang ada di sektor lain. Yang baru cara mengatasi pengangguran deflasioner, pelatihan tenaga kerja dan menarik investor baru. Nah, ini cara mengatasi pengangguran teknologi. Ini banyak yang menganggur ini. Kalau tidak siap di teknologi. Mempersiapkan masyarakat itu dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cara masuk ke materi kurikulum pelatihan teknologi. Di sekolah kan ada toh, kalian belajar BB yang itu teknologi ini. Pengenalan teknologi sejak dini dan pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi. Nah, ini sangat penting ya bagi kalian. Untuk teknologi ada, kalian kembangkan. Ini handphone ini teknologi. Ini bisa membuat kalian lebih maju dan ini juga akan bisa membuat kalian lebih kehancuran. Tinggal bagaimana kalian akan menempatkan posisi. Bisa dia kalian menjadi lebih maju atau lebih baik atau lebih buruk. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Ya, ini perluas tenaga kerja. Ya, memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Baru kedua, meningkatkan mutu tenaga kerja. Maaf ya karena buru-buru karena sudah hampir waktu habis. Yang ketiga, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. 4, memproses rekrutmen tenaga kerja. Yang kelima, menetapkan kebijakan pengupahan. 6, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. 7, menetapkan waktu kerja. Dan 8, menciptakan hubungan industri yang harmonis. Serta yang 9 yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja dan keluarga. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita sudah selesai. Ini kok yang bagus, dia bilang aktifkan kamera supaya bagus. Ini kameranya ada aktif. Yang aktif kamera. Yang ada Zoom, aktifkan kamera dan akan ambil daftar hadir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya. Kalian sudah sama-sama dalam Zoom dan karena waktu sudah habis, ya kiri untuk ini dan nanti materi akan dikirim di WhatsApp ya, WA. Dan tugas lihat di Classroom. Tuhan memberkati kita semua dan ya God bless you dan selamat pagi.